Selamat pagi Bu Ci, perkenalkan nama saya Skolastika Indah Kusuma Febriani. Saya mahasiswi Stikes Pantirabe semester 5 program Sarjana Keperawatan. Pada pagi hari ini saya akan melakukan tindakan keperawatan kepada Nona Okta yang berusia 23 tahun. Nona Okta masuk ke rumah sakit jiwa dengan diagnosa keperawatan perilaku kekerasan agresif amuk, di mana saat ini Nona Okta belum bisa mengendalikan marahnya dan masih sering memukul tembok dan memukul orang di sekitarnya saat Nona Okta mengamuk. Saya sudah mengecek catatan keperawatan Nona Okta dan saya sudah mengeksplorasi perasaan saya. Saat ini saya siap untuk melakukan tindakan. Sebelum melakukan tindakan, perkenankan saya untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Selamat pagi Mbak Okta. Selamat pagi, Suster. Masih ingatkah dengan saya? Masih ingat dong, Suster Kusuma kan yang waktu itu aku kejar pas aku lagi ngamuk. Ya benar, saya Suster Kusuma. Mbak Okta, bagaimana keadaannya hari ini? Baik, Suster. Apakah sudah mandi dan sarapan pagi? Sudah. Lalu bagaimana perasaan Mbak Okta saat ini? Adakah hal yang masih menyebabkan Mbak Okta masih merasa sering marah-marah dan mengamuk? Iya, Suster, kalau ingat cewek yang tinggi berpanjang itu saya sering melempari barang-barang. Pokoknya saya kesal, Suster. Nah, selain melempari benda-benda di sekitar Mbak Okta, hal apa yang Mbak Okta lakukan ketika Mbak sedang marah atau mengamuk? Saya biasanya mentinju-tinju tembok, tinju lemari, saya kejar orang-orang, Suster. Baiklah, kalau Mbak Okta masih merasa begitu, sesuai kontrak kita kemarin, hari ini saya akan mengajarkan Mbak Okta cara mengendalikan perilaku dengan cara fisik kedua seperti memukul bantal atau kasur ya. Oke, Sus. Mbak Okta mau latihannya di mana supaya Mbak Okta tidak merasa terganggu dan merasa lebih nyaman? Kalau di kamar saya saja di mana, Sus? Baik, jika begitu, nanti untuk waktunya kurang lebih 30 menit, apakah Mbak Okta bersedia? Ya, Suster, saya sangat bersedia. Baik, kita mulai ya Mbak Okta. Jadi untuk melampiaskan marah Mbak Okta, selama ini Mbak Okta bisa melakukan pukul kasur atau bantal. Apakah sampai di sini sudah mengerti Mbak? Iya, Sus. Baik, saya lanjutkan. Untuk latihan ini bisa dilakukan 2 kali sehari, pagi dan sore. Nanti untuk paginya itu jam 5 sebelum beraktivitas atau sebelum mandi. Lalu untuk sorenya dilakukan pukul 3 sore sebelum aktivitas rutin di sini seperti berkebun, seperti itu. Gunanya untuk membantu Mbak Okta mengendalikan perasaan marahnya sewaktu-waktu perasaan itu datang. Jadi nanti jika Mbak Okta merasa marah atau ingin memukul seseorang, Mbak Okta bisa melakukan pukul kasur dan bantal ini, sehingga tidak lagi memukul orang di sekitar Mbak Okta ya. Baik, Suster. Baik, sekarang mari kita latihan memukul bantalnya ya. Coba sekarang tolong ambilkan bantalnya terlebih dahulu. Saya akan mencontohi. Baik, Suster. Suster. Baik, untuk cara memukulnya nanti Mbak Okta bisa memukul seperti ini dengan sangat keras. Nah, benar seperti ini ya. Nanti gunanya agar Mbak Okta bisa melampiaskan kekesalan dan amarahnya itu tidak kepada dinding ataupun orang lain di sekitar Mbak Okta, tetapi bisa melakukannya dengan memukul bantal atau kasur yang ada. Nah, sekarang silakan Mbak Okta untuk mencoba memukul bantal ini. Nah, baik, sangat baik untuk gerakan dan tindakan yang Mbak Okta lakukan. Bagus, cara ini pun bisa dilakukan secara rutin ya jika ada perasaan marah. Kemudian jangan lupa untuk merapikan kembali tempat tidurnya kalau sudah melampiaskan marahnya di kasur atau menggunakan bantal yang Mbak Okta. Siap, Suster, saya akan melakukannya. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Mbak Okta? Tidak ada, Suster. Baik Mbak Okta, bagaimana perasaan Mbak setelah kita berlatih latihan hari ini? Cukup lega, Suster, karena saya sudah mengetahui cara untuk mengatasi amarah saya selama ini.
Lalu ada berapa cara yang sudah kita lakukan tadi? Coba Mbak Okta sebutkan ya. Ada satu sus, tadi kita tuh belajar mukul-mukul bantal. Betul sekali Mbak Okta. Untuk lalu latihannya dapat dilakukan kapan saja ya? Itu bisa dilakukan 2 kali sehari sus, bisa jam 5 pagi, bisa jam 3 sore. Sip, betul sekali. Untuk latihannya itu dilakukan 2 kali sehari, pagi dan sore hari. Yes. Sepertinya Mbak Okta sudah mulai paham ya terkait latihan yang saya berikan hari ini. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada suster. Baik Mbak Okta, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, silakan Mbak Okta ulangi cara memukul bantalnya ya. Ini suster. Ini suster. Ya, benar. Baik, sudah benar ya untuk cara memukul bantalnya sangat keras. Lalu untuk melampiaskannya itu bisa memukul bantal. Jadi nanti jika Mbak Okta merasa marah dan ingin memukul orang atau ingin melempari barang-barang di sekitar, Mbak Okta bisa memukul bantal saja ya tanpa mencederai orang-orang di sekitar Mbak Okta. Baik suster. Baik, untuk selanjutnya saya akan menawarkan kepada Mbak Okta bagaimana jika besok kita melakukan latihan secara verbal untuk mengendalikan marah Mbak Okta. Latihan verbal itu apa ya sus? Jadi latihan verbal itu nanti Mbak Okta diajari cara mengungkapkan perasaan dengan baik tanpa harus dengan marah-marah, lalu cara meminta maaf dan menolak dengan baik. Bagaimana, apakah Mbak Okta bersedia? Baik suster, saya sangat bersedia. Baik, jika Mbak Okta bersedia, untuk waktu dan tempatnya mau kapan? Apakah mau pagi hari seperti ini atau siang? Ya seperti hari ini tadi saja suster. Baik, berarti pagi ya Mbak Okta, pagi nanti jam 9 seperti ini. Untuk tempatnya mau di kamar lagi atau mau pindah? Kalau di taman aja gimana suster? Boleh, untuk tempatnya berarti di taman ya Mbak, biar ganti suasana. Berarti kita ketemu lagi besok pagi jam 9 di taman ya. Ya suster. Baik, jika tidak ada lagi yang ditanyakan, saya izin kembali ke ruang perawatan terlebih dahulu. Nanti jika membutuhkan bantuan suster, bisa datang ke suster ya. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Selamat pagi dan semangat untuk melanjutkan aktivitas yang lainnya. Ya, terima kasih suster. Baik, saya izin keluar ya. Iya suster.